Halo semuanya, saya Arjilio Runtukau dan saat ini saya akan menjelaskan bagaimana pemeriksaan darah pada kasus malaria. Untuk mengambil sampel darah, tentunya kita perlu menyediakan sediaan darah. Sediaan darah ini digunakan untuk membantu pemeriksaan kelainan dan infeksi pada darah. Pada hal ini, kita akan melihat infeksi Plasmodium. Ada 4 spesies. Sebenarnya sekarang sudah ada 5, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria, dan Plasmodium knowlesi. Akan ada 2 tipe sediaan yang akan kita buat, yaitu sediaan darah tipis dan sediaan darah tebal. Untuk bahan dan peralatan yang akan digunakan, yaitu gelas benda, lancet steril, kapas kering, alkohol swab, larutan buffer atau dalam hal ini Aquadest, Giemsa stok 3%, metanol absolut, staining jar, pensil, gloves, minyak imersi, mikroskop, binokular, timer, rak untuk slide, dan safety box. Sebelum kita melakukan pemeriksaannya atau mengambil sediaan darahnya, terlebih dahulu kita harus menguji mutu dari Giemsa. Untuk membuat sediaan darah, diperlukan pewarnaan, dan zat pewarna yang kita gunakan pada saat ini adalah Giemsa. Jika Giemsanya masih baik, maka bisa memperlihatkan Plasmodium dengan baik dan pada akhirnya membantu proses pemeriksaan. Tetapi jika sudah kurang baik, nantinya akan mempersulit proses pemeriksaan. Untuk caranya, yang pertama kita letakkan kertas Whatman di atas petri dish dengan bagian tengah ke atas tanpa menyentuh dasarnya. Lalu kita teteskan 1-2 tetes Giemsa stok pada kertas saring dan kita tunggu hingga meresap dan menyebar. Selanjutnya, kita teteskan 3-4 tetes metanol absolut di tengah bulatan Giemsa yang ada tadi secara perlahan-lahan dan selama beberapa detik sampai diameter Giemsanya mencapai 5 cm. Akan ada lingkaran biru atau methylene blue di bagian tengah. Di sekelilingnya ada lingkaran cincin ungu atau methylene azure di luarnya, dan pada bagian paling luar ada lingkaran tipis warna merah yang menandakan eosinnya. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke cara mengambil sediaan darah. Tapi sebelum itu, kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Ada 6 langkah cuci tangan yang direkomendasikan oleh WHO. Yang pertama, kita mencuci telapak tangan, sela-sela jari, gerakan mengunci, dan kita menggosok ibu jari pada kedua tangan, dan juga kita melakukan gerakan melintir dari bagian sentral sampai ke perifer. Ini dilakukan pada kedua sisi tangan. Kita memakai sarung tangan atau gloves. Kita ambil gelas benda yang baru dan sudah dibersihkan. Kita beri label ID agar ada pencatatan yang baik dan juga jangan menyentuh permukaan gelas benda yang akan ditetesi sampel darah. Kita pilih ujung jari yang akan ditusuk, biasanya diambil pada jari tengah atau jari manis. Pada bayi usia 6-12 bulan, darah diambil dari ujung ibu jari, kaki, dan bayi kurang dari 6 bulan, darah diambil dari tumit. Pasang lancet steril pada lancing device pen. Dan kita bersihkan jari yang akan ditusuk menggunakan alkohol swab dan kita biarkan sampai kering. Kita tusuk ujung jari atau pada tumit jika pada bayi kurang dari 6 bulan dan usapkan tetesan pertama darah dengan kapas lalu dibiarkan sebentar hingga kering. Setelah itu, kita ambil kaca objeknya, kita sentuhkan pada tetesan darah, berikutnya langsung menggunakan gelas benda yang kita pegang tadi. Ulangi dengan beberapa gelas benda jika dibutuhkan, dan jika darah tidak keluar dengan baik, kita tekan jari secara perlahan sampai darah keluar lebih banyak atau lancar. Sediaan yang akan kita lihat di sini ada 3 sediaan. Sediaan darah tipis,
sediaan darah tebal dan juga mix. Ada yang sediaan darah tebal dan sediaan darah tipis dalam satu kaca objek. Untuk pembuatan sediaan darah tebal, yang pertama yang harus kita lakukan, kita buat sekitar 3-4 tetesan darah pada satu area di gelas benda yang telah disiapkan. Kita gunakan sudut yang bersih dari spreader atau kaca objek lainnya, dan kita ratakan tetesan darah dalam bentuk lingkaran dengan diameter 1-2 cm. Bila sediaan darah diletakkan di atas koran, maka huruf koran dapat terbaca dengan dan kaca tersebut menjadi jernih. Kita letakkan gelas benda di rak hingga kering. Ada juga cara pengecatan sediaan darah dengan metode celup. Caranya yaitu celupkan gelas benda ke dalam larutan gimsa 3% hingga menutupi seluruh permukaan, dan kita biarkan selama 45 menit. Setelah itu, kita angkat gelas benda dari larutan gimsa dan kita alirkan dengan cara yang sama dengan tadi. Kita tuangkan Aquades secara perlahan dari tepi atas gelas benda sampai larutan gimsa yang terbuang dan kaca tersebut menjadi jernih, dan kita letakkan di rak preparat hingga kering. Sediaan darah sudah siap diperiksa di bawah mikroskop setelah sudah kering sepenuhnya. Yang pertama, untuk memeriksanya, kita pilih lensa objektif dengan perbesaran 10 kali dulu untuk mencari lapang pandang yang baik. Kita teteskan 1-2 tetes minyak imersi pada sediaan dalam darah malaria. Dan kita pilih lensa objektif dengan perbesaran 100 kali untuk melihat ada tidaknya plasmodium dan mengidentifikasi spesies plasmodium pada sediaan darah malaria. Nah, untuk sediaan darah tebal, eritrosit akan lisis, sehingga yang tampak hanya leukosit-leukosit dan plasmodium dari parasit. Untuk sediaan darah tipis, eritrosit akan terfiksasi, sehingga akan terlihat jelas. Dan jika ada parasit yang akan berada di dalam eritrosit, itu juga bisa diidentifikasi. Baiklah, sekian video penjelasan pemeriksaan darah malaria. Kiranya video ini dapat berguna buat teman-teman sekalian. Terima kasih.